Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jo di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Ya, pemirsa, hari ini kita akan menanam bibit kelengkeng, ya, bibit kelengkeng di dalam pot. Nanti kita akan menanamnya di dalam pot. Itu potnya sudah saya siapkan, nih. Satu hal yang kita perlu ketahui bersama bahwa apapun tanamannya, mau tanaman tahunan, mau tanaman hortikultura yang umurnya bisa bulanan ya. Nah, kalau kelengkeng kan tahunan ya umurnya. Media tanam adalah hal yang paling mendasar yang harus kita siapkan terlebih dahulu ya. Kenapa media tanam ini sangat penting pemirsa? Ya, jadi media tanam ini penting pemirsa karena di media tanam inilah tanaman akan tumbuh dan berkembang. Iya, karena segala sesuatu yang dibutuhkan tanaman itu nantinya akan melewati media tanam ya pemirsa ya. Oleh karena itu nanti di media tanam inilah nanti kita akan berikan perlakuan ya. Kita berikan sedikit treatment supaya media tanam ini menjadi media tanam yang betul-betul siap untuk menopang pertumbuhan tanaman. Ya, jadi di media tanam ini nanti pemirsa bisa menambahkan nutrisi ya. Sebelum proses penanaman dilakukan, kita bisa berikan nutrisi. Nah, untuk pemberian nutrisi ini bagi pemirsa yang memiliki pupuk organik cair bisa digunakan ya, seperti yang saya gunakan kali ini adalah jadi saya menggunakan pupuk organik cair yang saya buat sendiri. Kebetulan ini adalah pupuk organik cair yang yang sampai saat ini saya percayai ini adalah pupuk organik cair yang menurut saya lumayan sangat kompleks ininya nutrisinya. Jadi kompleks banget nutrisinya, mulai dari unsur hara makro dan mikronya itu ada semua di sini. Kemudian untuk menjaga agar media ini tetap secara fisik ya, struktur dan teksturnya bisa lebih bagus. Bagi pemirsa yang ingin menggunakan pembenah tanah juga banyak sekali ya jenisnya pembenah tanah bisa digunakan. Tapi kali ini saya menggunakan yang alami saja, yang alami saja. Jadi pembenah tanahnya nanti kita gunakan di samping pupuk organik cair ini juga sudah bisa digunakan sebagai pembenah tanah. Nanti kita akan menambahkan sedikit kompos ya. Jadi kompos nanti di media yang akan kita gunakan. Itu ya pemirsa ya. Oke pemirsa, seperti apa tahapan-tahapan yang harus dikerjakan dalam proses pemindah tanaman bibit ke dalam pot? Ikuti terus videonya sampai selesai. Oke pemirsa, jadi ini adalah kompos yang sudah kita siapkan untuk kita gunakan mencampur media tanam yang akan kita gunakan untuk menanam bibit kelengkeng. Nah, jadi pupuk kompos ini ya, jadi kompos ini memang sudah agak lama ya saya buat, hampir 1 tahun ya, 1 tahun. Proses dekomposisinya hampir 1 tahun. Oke, tidak masalah. Jadi memang harus begitu ya. Untuk keperluan pencampuran media tanam ya, kompos bisa digunakan dengan perbandingan 1:1 atau 2:1 juga bisa. Ya sebenarnya luas aja sih pemirsa, tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya pemirsa ingin struktur dan tekstur media tanam yang akan diciptakan, yang akan dibuat itu lebih remah, kemudian lebih poros nanti ininya ya, teksturnya bisa bisa dibanyakin ininya ya, bisa dibanyakin komposnya gitu ya. Tapi memang secara ekonomis kalau kita menanam di jumlah yang sangat banyak itu akan menjadi hitung-hitungan tersendiri ya kalau kita memperbanyak perbandingan. Tapi untuk skala 10 pohon begitu aja dibanyakin tidak apa-apa. Itu ya maksud saya, luasnya di situ. Oke, jadi setelah kita siapkan media kompos dan campuran tanahnya, maka media campuran yang dua ini akan kita berikan perlakuan dengan cara
yang sudah kita lakukan pada tanaman cabai dan terong kemarin ya. Nah, kita akan memberikan nutrisi ke campuran media itu dengan menggunakan POC. POC yang kita gunakan adalah lindi ya. Nah, bagi yang tidak memiliki pupuk organik cair, pengen praktis bisa menggunakan pupuk anorganik ya. Banyak sekali yang bisa digunakan sebagai pupuk, sebagai nutrisi untuk dasaran gitu istilahnya ya. Bisa menggunakan SP36, kemudian kalau misalnya ingin menggunakan yang majemuk itu bisa menggunakan NPK 1616, kemudian macam-macam ya, banyak sekali ya yang bisa digunakan. Nah, setelah media itu sudah siap, kita bisa menyiapkan bibitnya. Nah, ini untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan saat akan memindah tanamkan bibitnya ya pemirsa ya. Supaya tanah atau media yang ada di polybag bawaan dari bibit ini tidak ambiar, maka yang perlu diperhatikan adalah sebelum dilakukan pemindahan disiram terlebih dahulu. Jadi tujuannya agar medianya tidak ambiar dan sistem perakaran yang sudah ada ini tidak begitu stres ya. Nanti kalau ambiar biasanya akan stresnya akan lebih tinggi ya. Ini akan mempersulit juga. Nah, bisa dikurangi juga akarnya bisa. Jadi untuk memancing atau memicu pertumbuhan akar baru ya, akar-akar serabut baru. Ya, bisa kita kurangi yang akar-akar yang sudah tua-tua begini nih ya, kita kurangi. Nah, setelah itu kita lakukan, kemudian kita siapkan saja lubang tanamnya di pot. Kebetulan potnya agak besar nih ya, kita siapkan lubang tanamnya untuk bibit ini kita benamkan di media yang sudah kita berikan perlakuan itu ya pemirsa ya. Nah, sebenarnya proses pemindah tanaman itu nggak ribet ya. Yang ribet itu biasanya di persiapan ininya ya, persiapan medianya gitu. Nah, setelah kita bikinkan lubang, bisa kita kita tutup ya seperti ini. Kita tutup, kemudian untuk nah, kemudian potnya jangan terlalu, kemudian potnya ini disisakan ya, jangan sampai penuh banget gitu ya, disisakan sampai lebih kurang di ini ya, di leher ini. Saya bilang lehernya itu ada garisnya itu, disisakan segitu aja dulu. Kita nanti akan terus menambahkan media lagi, entah itu nanti akan kita tambahkan kompos, kemudian atau yang lainnya seiring dengan pertumbuhan tanaman yang ada di dalam pot ini. Karena nanti biasanya tanah atau media yang ada di pot ini akan, kalau disiram dia semakin ke bawah ya, semakin memadat begitu kan, semakin ke bawah, dan tanamannya juga akan ikut ke bawah. Nah, oleh karena itu nanti kita perlu menambahkan media lagi seiring pertumbuhannya. Nah, pemirsa, kemudian hal yang berikutnya yang perlu diperhatikan juga saat proses pemindah tanaman seperti ini, tanaman itu kan perlu penyesuaian ya, perlu aklimatisasi dengan medianya. Yang ada hal yang biasa kita lakukan yaitu memotong atau mengurangi bagian daun tanaman ya, baik yang kira-kira sudah agak tua itu di bawah kita kurangi, kemudian di atasnya seperti ini kita kurangi sebagian ya. Tujuan pengurangan bagian daun tanaman ini adalah tentunya untuk mengurangi penguapan yang berasal dari tanaman ya. Jadi kalau misalnya nanti proses penguapan yang terjadi itu agak berkurang, maka tanaman juga akan berkurang ininya ya. Pertama, tugas dia untuk menjaga ketahanan diri selama proses aklimatisasi itu tidak terlalu berat sebenarnya. Jadi kita mengurangi bagian daun tanaman itu tujuannya salah satunya adalah untuk itu ya. Nah, setelah kita
melakukan pengurangan bagian daun tanaman, saya rasa proses pemindah tanaman bibit ke dalam pot itu sudah selesai ya. Ya pemirsa, jadi ya hari ini itu yang bisa kita sharingkan ke pemirsa. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat, tetap berkah dan menjadi buah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.